Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan dalam hidup ini melainkan itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut untuk kita syukuri bersama. Semoga kesyukuran mendatangkan tambahan nikmat yang wajib pula untuk kita syukuri kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meniru dan mencontohnya serta mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Kita doakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan kekuatan, semangat di dalam menjalankan agama, dan yang sudah mendahului Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Untuk para guru, para pendidik kita yang semoga senantiasa selalu Allah jaga dan Allah berikan keberkahan pada diri dan keluarganya. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Kaidah-Kaidah Tauhid. Pagi ini tentang masih dalam seputar Tauhid, Kaidah Tauhid Al-Uluhiyah. Masih seputar Kaidah Tauhid Al-Uluhiyah. Kita masuk kaidah yang ke-34. Ya. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, kaidahnya man ataka hinan au arrafan fasa'alahu au fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun au arrafan, orang-orang tukang ramal, fasaddaqahu, dan dia membenarkan bima yaqul, apa yang ia katakan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Walid As-Suaidan mengatakan, wa hazihi qa'idatun, dan kaidah ini dalilun, wa dalilun faqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ityani lil kuhani was sahra. Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang kita untuk mendatangi para dukun dan juga para tukang sihir. Wa anil imani bihim wa an su'alihim wa tasdiqihim. Kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam meyakininya, mengimaninya, mempercayainya. Bahkan bukan hanya itu, bertanya kepada pun kita dilarang.
Jangankan kita membenarkan, bertanya saja dilarang. Terkadang kita di dalam hidup ini mudah saja untuk bertanya kepada orang-orang yang dilarang oleh Allah untuk bertanya. Dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mendatanginya. Karena kekurangan iman dan ketidaktahuan seseorang membuat dia mudah untuk mencari solusi dengan cara yang cepat. Ya. Nabi alaihissalam mengatakan ini sebuah bentuk ancaman kepada siapapun yang mendatangi para dukun atau tukang ramal. Nabi kita alaihissalam di dalam hadisnya menyampaikan, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 malam. Bayangkan betapa meruginya seseorang ketika kehidupan kita ini, kita salat, kita beribadah siang dan malam, pagi dan petang, bersungguh-sungguh terkadang di dalam menjaga waktu dan melaksanakannya, tapi di sela kehidupan dia, bila mana dia menghadapi masalah, dia tidak segera kembali kepada Allah, dia tidak segera kembali meminta kepada Allah, tetapi dia malah mendatangi orang-orang yang tukang ramal atau orang-orang yang disebut dengan para dukun. Ya, para tukang ramal, mereka tidak mau disebut mereka ini ya para dukun. Ya, mereka berlindung di atas agama. Mereka berlindung di atas agama. Tapi perbuatan mereka mencerminkan perbuatan yang dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rawahu Muslim di dalam kitab sahihnya. Dalam riwayat yang lain dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dengan di dalam kitab Sunan dengan sanad yang jayyid, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau mendatangi para dukun, ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah diturunkan ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dua disebutkan di sini oleh Nabi. Pertama tukang ramal, karena dia meramal. Meramal itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi dalam Islam kita semua berusaha untuk meyakini yang terjadi di masa akan datang, insyaallah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Jangan diramal, baik itu masalah rezeki ataupun masalah jodoh, masalah pekerjaan, apalagi masalah kehidupan, masalah anak, jabatan dan kedudukan. Jangan diramal, serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diramal. Ya, kenapa? Karena itu dilarang. Biarkan dia dalam, ya, Allah yang mengatur. Teruslah berjuang, berusaha. Teruslah kita berjuang, berikhtiar. Hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man takahan aw tukuhina lah, bukanlah dari golongan kami, kata Rasul, barang siapa yang meramal, ya, dia yang meramal atau diramal untuknya. Tukang ramal berarti dia dukunnya. Atau bukanlah dari golongan kami barang siapa yang berdukun, ya, sebagai pelaku atau didukuni atau diminta, ya, kalau bahasa tadi diramal, meramal atau diramal,
Dia sebagai dukun atau dia yang ditanyakan tentang dirinya kepada dukun. Di dalam Sahih Muslim hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kuhan faqala la ta'tihim. Nabi ditanya tentang bagaimana hukum mendatangi seorang dukun, maka dia mengatakan la ta'tihim, jangan kamu datangi mereka. Qalu laysu bi syai' fa in qult hal al-kufr al-madhkur fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man saddaqa al-kahin faqad kafara bima unzila ala Muhammad huwa al-kufr al-akbar atau kufr al-asghar. Nah, ada pertanyaan, apakah kufur dalam sabda Nabi itu bahwa mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal itu adalah kufur kecil atau kufur besar? Maka jawabannya ada pada kaidah yang ke-35. Mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal itu kufur apa? Di dalam kaidah yang ke-35 ini dikatakan oleh Syekh, tasdiqul kahini fil ghaibil mutlaq kufrun akbar. Membenarkan perkataan dukun dalam perkara gaib secara mutlak, maka dia telah kufur besar. Wa fil ghaibi an-nisbi kufrun asghar. Dalam perkara gaib an-nisbi itu hanya kufur kecil. Kata Syekh Khalid As-Suaidan, qad bayantu lakum sabiqan, telah kujelaskan kepada kalian, anal ghaiba yanqasim ala qismaini. Ghaib terbagi kepada dua bagian. Ghaib mutlak. Apa itu ghaib mutlak? Al-ghaibul ladzi ghaba an kullil makhluqat. Setiap sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, makhluk. Itu ghaib mutlak. Dan kehidupan akhirat kita enggak ada orang yang tahu. Waqtasallahu azza wa jalla bi'ilmi. Allah sendiri yang mengetahuinya. Tidak ada orang dari makhluknya yang mampu mengetahui hal itu. Ya. Fala ya'lamuhu illa malikun muqarrab wala nabiyyun mursal wala waliyun salih. Bukan malaikat yang dekat dengan Allah tahu, bukan juga nabi tahu, nabi yang diutus tahu, bukan juga wali yang saleh juga tahu. Tidak ada. Para malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, para orang saleh tidak tahu. Inilah al-ghaib mutlak, perkara-perkara yang memang tidak diketahui oleh makhluk. Ya. Amal ghaibun nisbi, ada pun ghaib secara nisbi, ada ghaib mutlak, ada ghaib nisbi. Alladhi yaghibu an ba'dihim la an kullihim. Mungkin sebagian tidak tahu, sebagian lain tahu. Itu namanya ghaib nisbi. Adapun ghaib mutlak, siapapun dari makhluk ini tidak ada yang tahu. Hatta malaikat, para anbiya dan para aulia, mereka tidak tahu. Tetapi ghaib nisbi, boleh saya tahu, Anda tidak tahu. Atau boleh Anda tahu, mungkin saya tidak tahu. Itu sebagian mengetahuinya dan sebagian lain tidak. Fa idza kana al-amr alladhi صدقت الكاهن في مما يتعلق بشيء من أمور الغيب المطلق فقد جعلته مساويا لله عز وجل في خصيصة ربوبيته. Bila mana engkau telah membenarkan seorang dukun, ya, pada perkara-perkara yang itu merupakan ghaib mutlak, ya, faqad ja'altahu musawiyan lillah. Berarti engkau telah menjadikan dukun itu sejajar dengan Allah. Di dalam kekhususan itu milik Allah. Ya, fa hiya ilmu bil ghaibil mutlaq. Fa hadza kufrun akbar. Ini kufur besar. Tentang kematian, tentang azab kubur, tentang hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, tidak ada orang yang tahu. Tentang bagaimana hisab, illa syubhata fi dzalik, tidak ada syubhatnya. Wa ma idza kana al-amru alladhi saddaqta fi min qabil al-ghaib an-nisbi fa kufruka kufrun asghar. Adapun ya, di mana engkau membenarkan perkataannya, ya, membenarkan perkataannya dari sisi ghaib nisbi, maka engkau adalah kufur kecil. Liwujudi tashabbuh
Fa'ali adam wujudi tasyabuh fil qismul awal ja'alnahu akbar. Karena pada yarahmukallah, pada bagian yang pertama tadi tidak ada satupun makhluk yang tahu, maka dimasukkan, digolongkan kepada kufur besar. Liwujud syubhatil ladzi fil qismi tsani ja'alnahu asghar. Karena pada bagian yang kedua itu bukan semuanya tidak tahu, tapi sebagian yang tahu, sebagiannya tidak tahu, maka masuk kepada kategori kufur kecil. Wa hadza qaulun wastun baina man hamal kufur al-warid fil hadis. Inilah perkataan yang menengah antara membawakan kufur dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Ala annahu al-kufrul asghar mutlaqan atau annahu al-kufrul akbar mutlaqan wa khairul umuri awsatuha. Apakah dia kufur kecil maupun kufur besar? Maka sebaik perkara adalah yang pertengahannya. Artinya apa? Bahwa di dalam dua kaidah ini, poin yang pertama, di dalam Islam kita dilarang mendatangi para dukun, bertanya, bahkan membenarkan, itu dilarang. Yang kedua, sama hukumnya mendatangi orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, tukang ramal, ya, tukang ramal itu arraf. Ini juga sama hukumnya, dilarang kita mendatanginya, bertanya dan membenarkannya. Jangankan kita membenarkan, datang bertanya saja tidak boleh. Nah, oleh karenanya kita berhati-hati dalam bab akidah ini. Jangan kita bermudah-mudah, karena akidah ini pondasi agama. Kalau pondasi agama kita rusak, maka rusaklah agama kita, ya kan? Dan jangan tertipu dengan bahasa dan nama orang yang dipakai hari ini. Tukang ramal itu bukan disebut tukang ramal, tapi orang pintar, ya, orang pintar. Ya, kan dianggap pintar ya Pak deh, karena dia mengetahui yang gaib. Apalagi bahasa lain, dukun, tukang ramal, orang pintar. Ronald, apalagi? Mistik, perkara-perkara mistik, ini pelakunya. Paranormal, apalagi? Orang pintar, paranormal, apalagi bahasa-bahasa yang sering dipakai. Orang nggak pakai dukun, ya, nggak pakai dukun, nggak pakai tukang ramal. Tukang ramal itu dianggap sudah ditinggalkan bahasa itu, tapi substansinya sama. Mereka juga meramal dan menggunakan perantara seperti jin untuk mengetahui perkara yang gaib. Karena seringkali musuh-musuh Islam menggunakan istilah-istilah ini untuk melegalkan kejahatannya, Nah, oleh karenanya jangan kita meniru daripada perbuatan mereka ini, ya, sehingga sehingga kita mendapatkan ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang mau 40 malam ibadah salat ini tidak diterima? Tak ada yang mau. Anda salat setiap hari 5 kali, sehari minimal 17 rakaat, belum lagi ditambah dengan salat sunnah. Selama itu 40 hari tidak diterima, 40 malam ibadahnya oleh Allah Subhanahu. Ini kan satu kerugian besar. Ancaman yang harusnya kita ngambil pelajaran gitu. Jangan coba-coba datang. Jangan coba-coba kita membenarkan. Karena ini akan sangat berakibat buruk bagi agama kita dan keyakinan kita. Barakallahu fikum. Jadi inilah dua kaidah yang mesti kita pahami. Yang mendatangi dukun, tukang ramal, dan benarkan apa yang dia ucapkan sudah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Ada kaidah yang ketiga, 5, membenarkan seorang dukun dalam perkara gaib yang mutlak, maka kufur besar, dan dalam perkara gaib nisbi, maka dia kufur kecil. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami dua kaidah ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara